Dalam setiap ketidakmampuan, Tuhan sediakan sandaran. Dalam setiap kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Kali ini kita buat kue moho dari ubi ungu. Ikutin terus ya. Hai, welcome back lagi ke channelku. Untuk kali ini aku coba lagi buat kue yang apa ya namanya? Kue yang tradisional ya. Jadi ini kalau di Medan itu namanya kue moho. Kue moho itu terbuat dari umbi-umbian. Jadi umbi-umbian itu bisa jadi ubi rambat, yang mau ubi ungu boleh, mau ubi orange boleh, ataupun kentang juga bisa, labu air juga bisa. Hanya saja komposisinya itu akan berbeda sesuai dengan jenis umbi-umbian yang kita pakai. Jadi untuk kali ini aku mau pakai ubi ungu. Jadi bahan-bahan untuk biangnya aku pakai di sini ada 50 gram tepung terigu. Aku gunakan tepung terigu pro sedang. Kemudian ini ada santan 100 ml atau kalau digramasikan lebih kurang 99 gram. Untuk gulanya ini aku gunakan 20 gram gula pasir dan 9 gram ragi instan. Jadi ragi instannya bebas, kalian mau pakai ragi instan yang apa saja, mereknya boleh ya. Semua bahan dicampur aja. Dan ini akan kita diamkan sampai dia mengembang. Sambil menunggu biangnya itu proofing, ini ada ubi ungu. Kita akan ambil dagingnya aja. Jadi untuk kulitnya ini akan dibuang. Di sini aku pakai 663 gram ubi ungu yang belum direbus ataupun dikukus dan masih sama kulitnya. Oke, sekarang aku akan kukus dulu ya. Jadi aku pakai kukus, aku nggak pakai rebus. Sekarang mau kukus dulu. Ini sih aku pakai kukus ya. Kalau kalian mau rebus, nanti penggunaan cairannya itu kalian kurangi. Karena kalau direbus dia kan terendam air, jadi lebih banyak menyerap air. Jadi bebas aja kalian mau kukus, mau rebus, ubi ungunya itu tidak masalah. Kukus sekitar 20 menit atau sampai ubinya itu empuk dan bisa dihaluskan. Oke, ini setelah 30 menit untuk proofing dari biangnya. Ini biangnya udah seperti ini. Sudah double size dan sudah berbuih ringan seperti ini. Oke, jadi ini juga 400 gram ubi ungu yang udah aku rebus. Bukan rebus ya, aku kukus. Jadi kalau mau direbus boleh, mau dikukus boleh. Aku kukus dan aku udah haluskan. Ini 400 gram. Kemudian tepung pro sedangnya 400 gram. Gulanya aku gunakan 275 gram. Dan garamnya itu setengah sendok teh lebih sedikit atau lebih kurang 4 graman. Kemudian ini ada 200 ml santan yang kekentalannya kental ya. Kalau mau gunakan santan yang saset, kalian gunakan 2 saset yang 65 ml, tambahkan air, totalnya jadi 200 ml. Sekarang ini semua bahan-bahannya akan aku blender menjadi halus. Jadi ini semuanya dicampurkan aja.
Karena setelah ini akan kita proofing lagi sampai dia ringan double size. Garam, kemudian terigu tuk, masukkan gulanya juga. Jadi ini ada dua cara sih sebenarnya ya. Satu cara diaduk semua, dicampur semua, lalu di blender. Tapi ini perlu blender yang kuat. Karena adonan ini kental banget ya, jadi lebih berat. Kalau misalnya kalian mau, nanti kalian bisa gunakan cara yang kedua. Nanti akan aku sharekan juga. Karena kekecilan blender yang tadi, aku ganti ke blender yang besar yang seperti ini. Kalau kalian nggak ada blender yang besar seperti ini, nggak masalah, kalian bisa tetap lanjutkan lagi dengan proses yang akan aku sharekan setelah ini. Jadi ada dua cara untuk mengadonnya. Jangan lupa tambahkan 2 butir telur baru di blender. Kalau nggak mau telur, kalian bisa tambahkan dengan air atau santan ya. Ini di blender sampai halus. Pastikan ubinya benar-benar halus ya waktu kita blender. Ini pakai tangan dipastikan dulu supaya tahu ubinya itu ada yang belum halus atau ada yang masih menggumpal. Oke, ini dibiarkan dulu kurang lebih 1 jam sampai dia double size, tapi tergantung dengan suhu ruang juga. Kalau panas dia akan lebih cepat, tapi kalau adem dia akan lama ya. Jadi ini akan aku masukkan ke dalam oven yang nggak dipakai supaya lebih hangat. Oke, be right back lagi. Nanti kita akan kukus kue moho ini. Nah, kalau yang ini udah hampir 1 jam lebih ya, 1 jam lebih, dan sudah double size. Ini sudah bisa dipindahkan ke mangkok, kue mangkok ya, yang udah dipoles dengan minyak tapi tipis-tipis aja. Memang adonan kue moho ini harus kental ya. Kalau dia nggak kental, nanti kukusnya itu tidak akan mekar. Masukkan ke dalam cetakan kue mangkok yang udah dipoles dengan minyak tapi tipis-tipis aja. Dan isinya jangan terlalu banyak, jangan terlalu tinggi, tapi cukup sampai batasan dari cetakannya. Karena kalau terlalu tinggi atau terlalu penuh, nanti saat dikukus dia akan tumpah, akan bentuknya jadi nggak bagus. Dan kalau misalnya adonan ini perlu menunggu karena tempat kukusnya itu kekecilan, nggak bisa kukus sekalian, itu kalian juga harus isinya jangan sampai ke batasannya karena dia akan bertambah tinggi lagi. Nah, kalau yang cara yang tadi itu butuh blender yang benar-benar lebih kuat karena adonan itu akan berat sekali saat di mixer atau saat di blender ya, bukan di mixer tapi di blender. Ini adalah cara yang kedua. Jadi cara kedua, kalian blender dulu semua bahan kecuali tepung. Setelah itu baru kalian campurkan ke tepungnya, lalu aduk sampai rata. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi kalau untuk solusi buat yang nggak punya blender yang kuat, kalian bisa pakai cara ini. Oke, nah sampai seperti ini. Kalau terlalu kental, kalian bisa tambahkan sedikit lagi air, kemudian kalian uleni lagi sampai airnya itu menyatu dengan adonannya ya. Ya seperti ini. Jangan khawatir dengan adonan yang terlalu kental. Jadi adonan yang kental itu akan menghasilkan kue moho yang lebih bagus. Dan untuk batch yang kedua ini aku tadi pakai tepung pro tinggi. Jadi selain tepung pro sedang, kalian bisa gunakan tepung pro tinggi.
Untuk aku pribadi, aku lebih suka sebenarnya dengan tekstur yang menggunakan pro tinggi ya. Tapi kalau kalian adanya tepung pro sedang, itu juga bisa kalian pakai. Jadi seperti ini. Sama, setelah ini akan aku proofing lagi sampai dia double size. Jadi proses selanjutnya itu sama seperti yang cara yang pertama tadi. Oke. Jadi untuk proofingnya tutup aja dan biarkan dia double size atau kurang lebih 1 jam. Adonan yang menggunakan cara kedua dan menggunakan tepung pro tinggi, hasilnya kekentalannya seperti ini. Ini hasilnya bagus ya kalau kekentalannya seperti ini. Kemudian dikukus kurang lebih sekitar 15-20 menit dengan api yang besar dan air kukusannya itu udah benar-benar udah mendidih. Kalau kalian menggunakan pengukus yang bukan bentuk tutupnya bulat ataupun kerucut seperti kelakat, wajib dilapisi dengan kain. Isi mangkoknya itu seperti ini saja. Karena saat menunggu, dia akan proses proofingnya itu akan berjalan dan adonan ini akan meninggi. Jadi saat dikukus nanti jadi nggak rapi. Ini adalah hasil dari kue moho dari adonan yang pertama yang menggunakan tepung pro sedang. Nah, di saat kalian coba nanti akan ada yang seperti ini, kalian jangan terkejut. Ini kenapa seperti ini bentuknya? Satu, isinya kepenuhan, saat proofing dia naik lagi. Yang kedua, api kukusannya itu kurang gede. Penyebab utama dari mingkemnya moho ini karena api kukusannya itu kurang gede ya. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi jangan terkejut, kalian pastikan apinya harus gede. Nah, kalau yang ini menggunakan pro sedang tadi. Jadi adonan yang kurang kental, hasil mekarnya ini seperti ini. Walaupun apinya udah gede. Oke. Kalau yang ini menggunakan pro tinggi dengan api yang gede. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, kalau kalian merasa video ini boleh bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya. Supaya setiap ada videoku yang terbaru, kalian bakal dapat notifikasinya. Siapa tahu yang aku bagikan boleh bermanfaat buat kalian. Kue moho ini lembut tenan, you must try. Kalau udah buat, jangan lupa dipostkan ke Facebook, tag Erlinali, atau post ke Instagram. Pastikan kalian ikuti Instagramku, vdl_momscake. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. See you, bye-bye.